Yang akan disampaikan pada giliran malam hari ini adalah fikih nikah, kan begitu. Tapi kemarin kami bermusyawarah dengan sebagian teman-teman karena kita akan menjelang datangnya bulan Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan, maka alangkah lebih tepatnya kalau kita tafakuh fiddinnya untuk persiapan diri kita dalam ibadah-ibadah yang nanti akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kemarin Ustaz Zaidan sudah menyampaikan fikih yang berkenaan dengan puasa. Pembatal puasa itu apa, nanti silahkan dilanjutkan dengan beliau. Adapun amanah yang disampaikan kepada saya adalah fikih berkenaan dengan apa yang kita lakukan di malam hari. Nah, tadi kemarin kan Ustaz Zaidan yang dilakukan di siang harinya, puasanya itu gimana aturannya. Maka ini nanti di Sabtu malam Ahad sebelum nanti bulan Ramadan, insya Allah kita akan mempelajari fikih yang berkenaan dengan ibadah kita di malam hari bulan Ramadan, yaitu apa, qiyam Ramadan dan i'tikaf insya Allah. Nah, nanti akan ada penjelasan bahwasanya i'tikaf nanti tidak khusus di malam hari saja. Ada kalanya nanti i'tikaf juga dilakukan di siang hari. Bagaimana fikihnya nanti insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa mempelajari dan tafakuh di dalam permasalahan tersebut. Namun sebelum saya sampaikan kesempatan ini, di awal kesempatan ini saya mohon izin kepada antum semua, kepada jemaah sekalian, saya ingin mengumumkan rencana kegiatan yang akan kami lakukan, yaitu di lembaga kami Pusat Studi Hadis Mishkat Al-Hijaz. InsyaAllah akan melaksanakan kelas ilmu hadis online nanti di bulan Ramadan. Itu selama 8 pertemuan InsyaAllah kita akan membahas studi ilmu hadis dasar, yang isinya itu nanti antum mengenal apa sih itu hadis Nabi, apa sih itu sunnah. Kemudian di dalam proses transmisi periwayatan sunnah itu bagaimana, itu yang akan kita pelajari nantinya. Program ini insya Allah kami tujukan kepada masyarakat kaum muslimin secara umum. Program ini kami tujukan kepada masyarakat kaum muslimin secara umum, artinya siapapun nanti yang dia memiliki minat, kecenderungan untuk mempelajari hadis, kemudian dia memiliki keterbatasan waktu gitu kan, maka kami pilihkan waktunya itu nanti menjelang waktu buka puasa di tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 8 Ramadan. Insyaallah itu rencana yang kami susun. Nah, namun di sini saya minta maaf teman-teman sekalian, saya minta maaf. Minta maaf kenapa? Program ini berbayar. Mungkin harapan sebagian teman-teman programnya gratis. Ya saya juga inginnya gratis gitu kan. Tapi kenapa berbayar? Nah, ini saya sampaikan bahwasanya lembaga kami saat ini sedang membangun gedung pembelajaran yang akan kami gunakan sebagai tempat untuk pembelajaran dan menyimpan perpustakaan buku-buku kami. Kitab-kitab kami nanti akan kami tempatkan di gedung tersebut. Dan alhamdulillah sebelumnya ada salah seorang muhsinin yang mewakafkan sebidang tanahnya, meskipun kecil, tapi karena yang kami lihat bahwasanya kami tidak menghukumi apa yang dibalik hati seseorang gitu kan. Kami berhusnuzan bahwasanya yang bersangkutan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun ukurannya itu kecil 10 kali 20, bismillah kami terima. Mudah-mudahan dari tanah yang kecil itu nanti lahir ahli-ahli hadis gitu loh. Nah, jadi kebutuhan kami untuk membangun gedung itu 3 tingkat insyaallah. Kemarin ketika dihitung-hitung oleh teman yang memang kompeten di bidang pembangunan, anggaran dana yang kami butuhkan itu sekitar 1-2 miliar. Nah, itu kan kalau bagi orang yang seperti saya ini adalah terlalu besar gitu. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla angka yang seperti itu adalah kecil. Nah,
saya nggak punya uang, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat kaya. Uangnya ada di Allah. Tapi nggak tahu Allah nanti nitipkan ke kantong antum nggak, gitu loh. Nah, maka dari kegiatan ini kami tetapkan kontribusi dari kegiatan itu bagi peserta, yang mana kontribusi ini nanti akan kami alokasikan untuk pembangunan gedung tersebut. Jadi jangan sampai disangka bahwasanya kami melaksanakan program ini sedang menjual ilmu Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kami berlindung kepada Allah untuk menjual ilmu agama ini ya. Jadi jumlah kontribusi yang kami tetapkan itu adalah dalam rangka kami setengah memaksa peserta untuk ikut kontribusi juga membangun itu gitu. Nah, sampai saat ini kan ketika donasi dibuka untuk pembangunan gedung, masyarakat mungkin akan bertanya, ini manfaatnya buat kami apa gitu kan. Kalau donasi pembangunan masjid jelas manfaatnya, orang sholat di situ ibadah gitu kan. Jadi amal jariah. Tapi mungkin dalam pandangan sebagian orang kalau membangun suatu tempat pendidikan mungkin dirasa kecil nih pahalanya ini. Ya mungkin itu pula yang saya sangkakan, saya asumsikan sekarang ini sebagian masyarakat demikian. Oleh karena itu kami berupaya untuk memberikan manfaat juga gitu loh. Manfaatnya dari apa? Dari program ini. Kami ingin menunjukkan bahwasanya lembaga ini adalah lembaga milik umat, yang mana lembaga ini juga berupaya memberikan sumbangsih manfaat kepada umat. Nah, di saat yang bersamaan kami juga memberitahu kepada umat bahwasanya kami sedang membangun. Ketika kami sedang membangun, maka kami ajak umat juga ikut kontribusi. Maka peserta yang ikut kontribusi di situ sudah terhitung yang peserta yang ikut serta dalam program kami ini, dalam program kelas pembelajaran ilmu hadis online ini, maka sudah terhitung untuk ikut andil kontribusi juga terhadap pembangunan gedung kami insya Allah. Kemudian kalau ditanyakan, Ustaz, kalau gedungnya sudah jadi nanti kegiatan apakah akan terus berlanjut? Iya. Apakah masih berbayar juga? Iya. Terus buat apa nanti? Gedung kan sudah jadi. Ya gedung sekarang jadi di situ, ya bangun lagi gedung di lain. Kalau bisa tiap kecamatan di Samarinda ini punya pusat studi gitu loh. Beli buku, maksudnya beli buku itu beli kitab. Ini yang saya rasakan bersama dengan Ustadz Zaidan, bahwasanya kelemahan sebagian kaum muslimin itu adalah literasi. Literasi ini kemampuan untuk membaca, menganalisa, mengolah data. Ini sebagian kaum muslimin memiliki kelemahan di sini. Makanya upaya kami adalah memperbanyak sumber-sumber referensi di mana kaum muslimin ini nanti bisa melakukan pengolahan data, analisa data gitu kan. Hingga pada detik ini kan antum yang sudah lama ngaji gitu, sudah lama duduk di pengajian, kalau ada ketemu hadis yang enggak ini kan ujung-ujungnya WA ke saya atau WA ke Ustadz Zaidan, Ustadz ini derajat hadisnya apa? Ujung-ujungnya gitu. Padahal ngaji, kalau sudah kita hitung pengajian di Masjid Bintang Sunnah ini udah berapa tahun coba? Masa sekian tahun itu antum belum bisa melihat mana hadis yang sahih, mana yang tidak sahih? Nah dari itu pula dari ini maka saya berpikir bagaimana setiap dari antum ini nanti sudah nggak perlu lagi tanya ke saya. Tapi ketika melihat hadis begini, langsung buka literaturnya, analisa sendiri layak diterima atau tidak diterima ini hadis. Itu cita-cita saya. Itu cita-cita saya dengan Ustadz Zaidan, cita-cita kami berdua. Antum sudah mandiri untuk bisa membedakan mana hadis yang bisa diterima dan mana hadis yang tidak bisa diterima. Nah, jadi infonya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya nanti berkenaan dengan teknis pelaksanaannya, pengumumannya nanti bisa dilihat di website kami di elmishkat.com. Tulis saja di Google Pusat Studi Hadis Mishkat gitu kan. Informasinya sudah kami cantumkan di situ. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan kita malam hari ini yang berkenaan dengan qiyam Ramadan. Kenapa kok saya katakan qiyam Ramadan? Ya karena syariat memberikan namanya memang qiyam Ramadan.
Tapi masyarakat kaum muslimin mengenalnya dengan sholat tarawih. Jadi penambahan tarawih ini saya belum mendapatinya di dalam nas kitabullah maupun nas hadis Nabi SAW. Adapun yang saya dapati di dalam hadis Nabi SAW, penamaan dari ibadah sholat malam di bulan Ramadan itu oleh syariat dinamakan qiyam Ramadan. Dalilnya apa? Antum yang bawa Bulughul Maram itu hadis pertama di dalam bab al-i'tikaf wa qiyam Ramadan. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar pun menyematkan namanya qiyam Ramadan di situ. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang qama Ramadan, qama itu berdiri. Berdiri di Ramadan enggak. Qoma itu adalah istilah syariat untuk ibadah sholat. Dalam syariat perintah sholat bukan shollu, sholatlah kalian, enggak. Tapi antum lihat dalam Al-Quran, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Yang mendirikan sholat dialah yang berdiri. Jadi kalau dikatakan qoma itu adalah berdiri untuk mengerjakan sholat. Ramadan, di bulan Ramadan pada waktu kapan? Malamnya. Imanan wahtisaban, dengan keimanan, wahtisaban, dan pengharapan kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan dan pahala Allah Azza wa Jalla. Maka akan diganjar oleh apa? Oleh Allah. Ghufira lahu, dia akan diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambih, yang sudah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas fikihnya qiyam Ramadan, kita akan membahas fikih qiyam lail dulu gitu. Karena sejatinya qiyam Ramadan itu adalah qiyamul lail. Salat tarawih itu tidak lain adalah salat malam, tapi dikerjakan di bulan Ramadan. Kalau begitu kita ingin tahu dulu nih, syariat ini mengajarkan sholat malam itu apakah hanya di bulan Ramadan saja ataukah tidak? Nah, kalau ikhwas kalian ini membuka kembali kitabullah, kan moto kita kembali kepada kitabullah. Bukalah Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Dan kembali kepada sunnah Rasulullah. Ya, bukalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apa? Dengan pemahaman para salaf. Maka lihat sahabatnya. Ada yang memahami demikian dan demikian tidak. Nah, ini tadi yang saya maksudkan. Sebagian kaum muslimin, bahkan saya sampai dalam pengamatan saya saat ini, sebagian besar kaum muslimin masih belum bisa melakukan literasi terhadap khazanah-khazanah para ulama. Jadi cita-cita saya nanti paling enggak di Samarinda ini, meskipun enggak bisa ngomong bahasa Arab, tapi ketika baca kitab berbahasa Arab tuh orang-orang Islam tuh udah ngerti gitu loh. Udah ngerti. Nah, qiyam lail gitu. Qiyam lail ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dulu, pertama, sebelum diperintahkan sholat 5 waktu. Di mana antum dapatinya ini? Antum akan mendapatinya di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil. Ini dulu yang diwajibkan oleh Allah bagi kaum muslimin sebelum sebelum sholat 5 waktu itu diwajibkan. Apa kalam Allah dalam surah Al-Muzammil itu? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang muzammil. Dulu sekali pernah saya sampaikan apa artinya berselimut. Dulu sekali ketika pelajaran sirah kita, di saat Nabi SAW setelah diangkat menjadi nabi, diturunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu turun surah Al-Muddathir. Atau antum masih ingat atau yang dulu nggak ikut kajiannya? Maka saya review kembali.
apa itu muzammil dan apa itu muddathir. Antum buka di dalam terjemahan artinya berselimut, gitu. Tapi kenapa Al-Quran membedakan yang satu muddathir, yang satu muzammil? Yang turun duluan muddathir, baru kemudian muzammil. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kefahaman kepada kami, membukakan pemahaman kepada kami terhadap penggunaan dua kosakata ini, yaitu adalah kata-kata muddathir ini terambil dari akar kata dal fa ro. Kata-kata dal fa ro yang artinya itu secara bahasa adalah banyak dan berlipat. Secara bahasa. Karena dia maknanya itu adalah banyak dan berlipat. Maka oleh orang Arab kata-kata ini juga digunakan untuk mengungkapkan makna untuk harta yang banyak dan berlipat gitu. Ini bisa antum dapati di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika beliau menyampaikan bahwasanya ada sekelompok sahabat Nabi yang datang kepada Nabi mengatakan zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, ini orang-orang ahlud dusur udah ngeborong pahala. Siapa ahlud dusur itu akan dijelaskan pada penggalan hadis selanjutnya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Kami salat mereka juga salat, kami puasa mereka juga puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, sementara kami yang miskin ini tidak bisa bersedekah. Maka di sini bisa kita lihat artinya ahlud dusur adalah orang yang berkelebihan harta. Dia makan sendiri hartanya itu nggak habis. Makan 3 kali sehari ada kelebihannya. Dikasih makan ke istrinya ada lebihnya. Dikasih makan ke anak-anaknya ada lebihnya gitu. Kelebihan hartanya inilah yang kemudian dia sedekahkan. Lah orang miskin makan sendiri aja mungkin nggak bisa gitu kan, nggak cukup gitu. Kadang 1 hari harus puasa gara-gara nggak ada yang dimakan gitu. Inilah ahlud dusur. Sekarang kita lihat ahlud dusur, komponen katanya itu kan huruf dal, huruf fa, huruf ro. Lihat muddathir, huruf dal, huruf fa, huruf ro, sama itu. Apa kesamaannya? Tarik kesimpulan kedua itu. Muddathir tadi berselimut, tapi komponennya dal, fa, ro. Dusur kaya, komponennya dal, fa, ro. Kalau antum gabungkan di situ, antum tarik kesimpulan, muddathir itu adalah orang yang berselimut karena sudah nyaman. Nyaman kenapa? Duitnya banyak. Berselimutlah, lelap dia, tertidur nyenyak. Maka perintahnya apa? Qum, bangun, fa'anzir, kasih peringatan. Kenapa? Allah ingin mengingatkan Nabi Muhammad di situ. Wahai Muhammad, Anda ini dai, Anda ini juru dakwah. Jangan terlalu nyenyak Anda tidur di balik selimut Anda itu karena sudah banyak harta Anda. Loh, dari mana Nabi Muhammad kok banyak hartanya? Antum lihat di dalam surah Ad-Duha. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dulu kami dapati kamu itu miskin, maka kami jadikan engkau itu aghna, ghani, kaya. Kapan kayanya? Setelah Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Bunda Khadijah. Dulu kan Nabi Muhammad pekerjaannya itu menggembalakan kambing orang gitu kan. Tapi karena kejujuran beliau, orang-orang percaya, didengarlah ini oleh Bunda Khadijah. Kok ada orang yang jujur kayak gini? Coba laksanakan saya kasih modal buat dia yang menjalankan modalnya. Dijalankan oleh Nabi SAW dan Nabi menjalankannya dengan jujur. Orang mempercayainya, alhamdulillah Allah berikan keberkahan dan keuntungan. Maka di situ
Kemudian Allah pertemukan keduanya dan keduanya pun kemudian menikah. Akhirnya setelah menikah hartanya kan dikelola berdua. Ketika sudah dikelola berdua, Allah kasih kenikmatan harta, dapat nggak? Dapat. Allah kasih anak, dapat nggak? Dapat. Ini kan cita-cita masing-masing antum nih. Punya cita-cita hidup itu nyaman, punya gaji tetap, pemasukan itu bulanan gitu kan, udah enak tinggal ini, hidupnya murtah gitu. Punya istri, punya anak, ya kalau bisa nambah apa, saya nggak ngomong nambah istri ya, artikan sendiri antum, kan itu cita-citanya. Tapi Allah ingatkan di surah Muddatsir, bukan itu tujuan hidup anda ini wahai Muhammad. Allah panggil dengan Muddatsir. Jangan terlalu keenakan. Anda ini juru dakwah. Bangkit, anzir, kasih peringatan. Maka Rasulullah harus keluar dari zona nyaman. Maka setelah Rasulullah menjalankan perintah itu, memberikan peringatan, apa yang terjadi kemarin di pelajaran sirah kita? Penolakan dari mana-mana gitu kan. Tekanan dari pihak kaum kafir Quraisy. Rasulullah akhirnya mendapatkan kesusahan atau tidak? Ya, kesusahan. Karena memang dakwah begitu. Dakwah itu nanti tantangannya bukan hanya di depan yang menghadang, tapi nanti yang bersama dengan antum itu juga terkadang gitu kan. Keselip bisikan setan gitu loh, yang bersama dengan antum. Hingga nanti yang seharusnya sesama kaum muslimin ini saling menguatkan, nanti saling menjegal. Waliyadzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah dari dipecahnya kaum muslimin ini. Nah, hambatan-hambatan yang datang ini seolah menjadi beban yang berat. Allah panggil lagi Nabi Muhammad dengan panggilan berselimut yang kedua yang memiliki konotasi makna yang berbeda. Kalau pertama tadi berselimut karena nyaman, yang kedua ini berselimut karena keluh kesah, sedang mendapatkan beban. Nah, ini kata-kata muzammil ini terambil dari akar kata zai, mim, kemudian lam. Al-Imam Ibnu Faris dalam Mu'jam beliau mengatakan Az-zai wal mim wal lam aslani ahaduhuma yadullu ala hamli thiqalin minal athqal. Asal kata penggunaan susunan komponen huruf zai, mim dengan lam itu adalah suatu ungkapan dalam bahasa Arab yang mana orang Arab mengungkapkan dengan susunan huruf zai, mim, lam ini untuk sesuatu beban yang diangkat di pundak. Mereka nanti menamakan unta yang mengangkat beban itu nanti dengan susunan kata zai, mim, lam ini. Nah, salah satu yang dinamakan oleh orang Arab dengan susunan kata zai, mim, lam ini adalah az-zummail. Az-zummail itu apa? Ar-rajulud dha'if, orang yang lemah. Kenapa? Alladzi idza hazabahu amrun tazammala, yang kalau dia dapat perkara yang menyusahkan, dia berkeluh kesah hingga menyelimuti dirinya dengan selimut. Ada dapat problem, masalah, udah selimutan. Ada dapat problem, masalah, bukan bangkit menuju ke depan, tapi sembunyi. Itu namanya zummail. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad dengan kata-kata muzammil ini karena Rasulullah merasa dirinya mendapatkan beban yang berat, beban dakwah tadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kasih solusi. Hei kaum muslimin yang sedang muzammil. Kan Rasulullah dulu kan yang berselimut karena keluh kesah, seakan mendapat beban yang berat gitu. Qumil laila, ini loh solusi antum. Bangun malam. Illa qalila, bangun malam. Sebagian besar malam itu. Sedikit sekali saja yang kamu tidak bangun di situ, boleh tidur. Nisfahu aw inqus minhu qalila.
Setengahnya kalau bisa, kata Allah. Setengah malam suruh bangun malam, sholat terus. Kalau nggak kuat, ungkus minhu qalila, kurangi dikit aja. Ini pertama perintah sholat malam tuh. Kalau kita kan sekarang alhamdulillah sholatnya di penghujung malam. Ini nanti di ayat terakhir surah Muzammil baru dikasih keringanan gitu. Baru dikasih keringanan nanti di ayat terakhir surah Muzammil. Nah ini Allah kasih solusi sini. Kenapa kok disuruh sholat malam? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Di ayat selanjutnya Allah sebutkan itu. Ini kami akan memberikan kepada engkau ini qaul thaqil. Beban yang berat memang. Beban dakwah ini, risalah dakwah ini berat. Oleh karena risalah dakwah ini berat, Rasulullah kan sudah mengajarkan kepada kita nggak bisa sendirian dakwah itu. Nggak bisa sendirian dakwah. Antar kaum muslimin satu dengan yang lain harus saling menguatkan. Bukan saling menjegal satu sama lain, enggak, salah. Nah ini. Maka inilah perintah salat malam yang pertama dan hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin. Nah nanti dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguranginya nanti di ayat terakhir. Ketika Allah berkalam faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi di dalam sholat malam kalian baca saja yang mudah-mudah ayatnya. Nah, tadi kan yang sebelumnya disuruh baca sebanyak mungkin gitu kan, sampai setengah malam gitu. Maka yang mudah-mudah saja kata Allah Subhanahu wa taala, ma tayassara, yang mudah bagi Anda. Nah, inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin malam itu, berdiri malam untuk sholat malam. Sampai nanti Allah perjalankan Nabi Muhammad pada malam Isra dan Mi'raj. Di malam Isra dan Mi'raj yang tepatnya itu diperkirakan di tahun ke-10 kenabian. Setelah 10 tahun Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi. Yaitu beberapa saat setelah peristiwa kesedihan yang beliau alami. Pas di Amul Huzn. Amul Huzn kan tahun kesedihan Nabi. Pamannya wafat, Abu Thalib wafat, kemudian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat. Maka Allah perjalankan Nabi Muhammad untuk memerintahkan kewajiban sholat 5 waktu. Setelah Allah Subhanahu wa taala perjalankan di surah pada Isra dan Mi'raj, kejadiannya Allah tuliskan di ayat pertama surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini ceritanya Allah sampaikan di ayat pertama surah Al-Isra. Di surah Al-Isra ini pula lah nanti turun keringanan yang sebelumnya sholat malam wajib menjadi sunnah, yaitu di ayat ke-79. Silahkan antum buka. Surah Al-Isra ayat 79. Apa kalam Allah di situ? Wa minal laili fatahajjad bihi. Dari sebagian malam tahajudlah Anda. Hajada itu artinya tidur. Hajada, ha jimdal. Maknahu nama, tidur. Tahajjada qoma minan naumi. Tahajjada bangun dari tidur gitu. Tahajud itu apa? Mulai dulu dengan tidur baru bangun. Ngapain? Itu tadi qiyam lail. Untuk apa sih? Allah tegaskan di sini sekarang tahajud Anda, sholat malam Anda adalah nafilah. Apa itu nafilah? Tambahan. Yang wajib sudah tadi 5 waktu. Sekarang sholat malam yang tadi disuruh di surah Al-Muzammil itu sudah menjadi apa? Nafilah tambahan bagi Anda. Begitu pula kaum muslimin yang lain. Nah, sampai di sini memang para ulama tafsir berbeda pendapat. Ulama fikih juga berbeda pendapat apakah sholat malam itu untuk Rasulullah wajib dan untuk umat muslim yang lainnya sunnah gitu kan. Sebagian berpendapat bagi Rasulullah juga sunnah gitu loh. Apa dalilnya kalau bagi Rasulullah sholat malam itu juga sunnah? Ya ayat ini. Nafilatal lak sebagai tambahan buat engkau.
Engkaunya siapa engkau? Ketika Allah mengatakan engkau, ya Nabi Muhammad. Kalau itu sudah menjadi nafilah bagi Muhammad, maka bagi umatnya Nabi Muhammad juga menjadi nafilah, menjadi tambahan. Nah, ini baik surah Al-Muzammil maupun surah Al-Isra, dua-duanya Makkiyah, turun di Mekah. Nah, nanti kita lihat lagi ayat-ayat Madaniyah, apakah ada Allah Subhanahu wa taala nanti memuji qiyam lail lagi? Ada. Antum silahkan dibuka surah Ali Imran. Ketika Allah memuji sebagian ahli kitab yang bangun malam. Ayat 113 bisa antum buka ya, di Al-Qur'an antum, surah Ali Imran ayat 113. Laisu sawa'a, mereka gitu. Sebelumnya sudah disebutkan ahlul kitab yang kafir itu di ayat 112. Maka di sini Allah tegaskan ahlul kitab ada yang lain gitu loh, ada yang soleh. Nah, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas menyatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah ibnu Salam yang dia masuk Islam. Ketika masuk Islam maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebiasaan beliau itu bangun malam. Min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatsluna ayatillahi ana'al lail. Sebagian dari ahli kitab itu yang sudah beriman, yaitu Abdullah ibnu Salam tadi, dan yang mengikuti jejaknya dari Bani Israel masuk Islam, dari orang-orang Yahudi masuk Islam. Ada sekelompok umat, yaitu mereka yang masuk Islam itu qaimah, berdiri ngapain? Syariat mengatakan berdiri itu berdiri sholat. Berdiri sholat apa yang dilakukan? Yatsluna ayatillah. Dahulu para salaf baca Qur'annya itu di dalam sholat. Maka mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak para salaf ini dalam ibadahnya. Kalau baca Qur'an itu baca Qur'an di dalam sholat. Maksudnya apa? Dihafalin ini Qur'an gitu. Nah ini kan yang menjadi kelemahan kita hari ini. Teriak-teriak salaf sesuai manhaj salaf, tapi menghafalin Quran kemudian berdiri malam untuk mengikuti jejak mereka sholat malam baca Quran di dalam sholat kita kan masih jarang. Saya nggak ngatakan saya baca Qurannya di dalam sholat tiap malam, enggak. Saya ngomong kayak ini karena juga ini kelemahan saya, teman-teman sekalian. Maka melihat contoh dari para salaf yang seperti ini, baca Qur'annya itu di dalam sholat, ayo, mumpung Allah kasih nafas gitu loh. Mulailah satu hari satu lembar atau 5 baris, antum hafalkan, antum ulang 5 baris sampai 100, 200 gitu kan. Push up 100 kuat, masa ngulangi ayat 100 enggak kuat? Ulangi 100. Setelah 100 nempel enggak? Nempel, udah sholat 2 rakaat baca di dalam sholat antum. Besok tambah lagi sampai antum jadi hafidh. Kalau antum menyibukkan diri dengan itu, medsos itu sepi insyaallah biidznillah. Enggak berantem lagi antum di medsos. Cuma sekarang kan habis datang kajian ini pulang cari bahan buat berantem lagi di medsos gitu. Kapan mau hafal Qur'annya gitu. Yatsluna ayatillah kapan? Ana al-laili, waktunya malam. Di malam hari. Wahum yasjudun, dan mereka dalam keadaan sedang dan terus bersujud. Allah sebutkan sini yasjudun dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini untuk sekarang dan yang akan datang. Untuk sekarang dan yang akan datang. Senantiasa. Di ayat selanjutnya Allah sebut, apalagi ciri-cirinya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan terus beriman. Fi'il mudhari lagi, yu'minun, terus beriman. Dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Setelah iman ini enggak stop sampai di situ. Ajak yang lain juga beriman, nih amar ma'rufnya. Wa yanhauna 'anil munkar. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ikut disampaikan, jangan lakukan ini. Sudah beriman, jangan imani yang
toghut lagi, yang sesembahan selain Allah jangan diimani lagi gitu. Wa yusari'una fil khairat, untuk perkara-perkara yang baik bersegera mereka itu. Yusari'un, segera, enggak ditunda-tunda. Nah, ini tadi kan kita melihat ada kebaikan tuh ngafal Quran nih, para salaf dahulu begini. Ayo bersegera malam ini pulang sudah, yang dibuka jangan medsos. Apa yang dibuka? Qurannya. Apa surahnya? Ini kita baru belajar surah Muzammil, udah hafalin surah Muzammil. Hafalin surah Muzammil, sudah berdiri 2 rakaat, baca surah Muzammil di dalam sholatnya, habis itu tidur antum. Besok juga gitu, tambah lagi sampai antum jadi hafid. Insyaallah biidznillah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Ini yang sudah dilakukan jadinya apa? Wa ulaika minas sholihin. Inilah orang-orang soleh itu yang begini gitu. Ciri-cirinya Allah sebutkan demikian. Di antara ciri-ciri orang soleh, salat malam. Nah, guru saya Ustadz Abdullah Zain hafizahullah menasihatkan kepada kami, salat malam lah. Masa penuntut ilmu enggak salat malam gitu, kata beliau. Salat malam, kata beliau. Bukan berarti saya salat malam terus, enggak. Tapi di sini adalah saling menasehati. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi, saling menasehati. Nah, ini yang berkenaan dengan apa? Dengan salat malam secara umum. Nah, sementara sudah jam berapa ini? Dikit lagi. Nanti insya Allah habis isya kita lanjutkan tentang qiyam Ramadannya. Namun di sini saya bacakan hadis yang pertama. Sudah. Tadi hadisnya sudah kita baca. Yang hadis yang menjadi pokok dasar keutamaan untuk sholat malam di bulan Ramadan. Yaitu sabda Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban, yang berdiri untuk sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lampau. Penjelasannya nanti insyaallah setelah salat Isya akan kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Melanjutkan kembali tadi pembahasan kita tentang hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Berdasarkan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menamakan ibadah salat malam di bulan Ramadan itu dengan nama qama ramadhana atau qiyam Ramadan. Itu salat malam di bulan Ramadan. Tadi kita sudah membahas bahwasanya salat malam itu secara umum ada kedudukannya sendiri di hadapan Allah, dan salat malam adalah ciri dari orang-orang soleh. Maka keutamaan ini nanti akan semakin bertambah ketika dilakukan di malam bulan Ramadan. Pertanyaannya, waktunya kapan sih? Gitu kan. Salat malam, ikhwas sekalian, waktunya itu adalah ini. Sekarang nih udah mulai. Ini kan habis salat Isya. Sudah salat Ba'diyah kan antum? Salat yang antum kerjakan setelah Ba'diyah Isya sampai nanti subuh, sunnah-sunnahnya itu adalah salat malam. Kalau salat malamnya itu antum kerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil, maka namanya witir. Kerjakan 1 rakaat, kerjakan 3 rakaat, kerjakan 5 rakaat, kerjakan 7 rakaat. Ini namanya salat malam witir atau salat witir. Kalau antum kerjakan dengan didahului tidur dulu, ini namanya tahajud. Jadi kalau ditanya boleh nggak, boleh semuanya. Karena ini waktunya, gitu kan. Karena ini adalah waktu. Hanya saja nanti perbedaannya di mana? Di penamaan. 1.
Kemudian yang kedua di keutamaan, mana yang lebih utama, sebelum tidur atau setelah tidur? Tidur dulu. Dan ini sebagian ulama mengatakan ada yang lebih baik tidur dulu, ada yang lebih baik nggak tidur dulu. Ini kembali kepada masing-masing individu. Mana yang bagi dia tidak menyusahkan. Karena kaidah dalam beragama, kaidah dalam melakukan ketaatan kepada Allah ini tidak menyusahkan diri. Ini sudah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin beliau. Ada satu bab yang beliau susun untuk menunjukkan bahwasanya beragama ini tidak untuk menyusah-nyusahkan. Ayat pertama yang beliau bawakan adalah surah Thaha ayat kedua. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan Al-Qur'an ini untuk membuat kamu susah. Maka semua syariat Allah yang kandungannya sumber utamanya itu dari Al-Qur'an kan syariat Allah semuanya. Kaidah umumnya adalah kita beragama ini tidak menyusah-nyusahkan diri. Bagi mereka nanti yang mudahnya sebelum tidur, lakukan sebelum tidur. Bagi mereka yang mudahnya nanti tidur duluan, lakukan itu. Bagi mereka yang mudahnya nanti 1 rakaat, kerjakan 1 rakaat. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan memang ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir sholat malam kamu itu jumlahnya ganjil. Nah, ini yang berkenaan dengan sholat malam. Nah, qiyam Ramadan sendiri bagaimana? Itu tadi. Yang afdalnya apakah sebelum tidur atau setelah tidur dulu? Didahului tidur. Kalau merujuk kepada pernyataannya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ketika pertama kali beliau mengumpulkan orang-orang untuk kembali menghidupkan qiyam Ramadan berjamaah di masjid. Karena kan qiyam Ramadan itu sejarahnya Nabi nggak pernah mengumpulkan. Nabi sholat qiyam Ramadan di masjid. Kaum muslimin ngikut di belakang. 1, 2, 3 orang. Fa asbahan nasu yatahaddatsun. Esok paginya cerita, tadi malam aku sholat sama Nabi di bulan Ramadan. Sholat malam, ada kemuliaan, diimami sama Rasulullah di masjid Rasulullah, pahalanya 1000 kali. Loh, nggak ngomong-ngomong kamu gitu kan, yang lainnya misalnya. Sudah, kalau gitu malam kedua saya mau ikut. Maka malam kedua tambah banyak. Yang malam kedua, besok paginya cerita lagi sama yang lain yang gak hadir di malam itu. Aku sama Nabi malam ini. Oh iya kan. Malam ketiga. Sampai malam keempat. Hatta ajizal masjidu an ahlihi. Masjid gak muat lagi. Gitu. Ketika sudah tidak muat, Rasulullah di malam keempat gak keluar, gak sholat. Yang lain yang kemarin gak sempat sholat sama Nabi, nunggu kapan Nabi ini keluar, kita juga mau sholat qiyam Ramadan ini sama Nabi gitu kan. Nabinya nggak keluar. Esok subuhnya baru Nabi menyampaikan, ama inni lam yakhfa alayya makanukum. Aku sangat mengetahui kesungguhan kalian, semangat kalian untuk mendirikan qiyam Ramadan ini gitu kan. Nggak tertutup di hadapan mataku ini, lam yakhfa alayya makanukum. Tetapi apa kata Nabi? Walakin khasyitu an tufrada alaikum. Saya khawatir sholat ini nanti akan diwajibkan bagi kalian. Ala sallu fi buyutikum, maka sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Nah, di dalam hadis Zaid bin Thabit disebutkan sholatlah di rumah kalian masing-masing. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib, sholat maktubah kata Nabi. Maka semenjak saat itu pulanglah mereka qiyam Ramadannya masing-masing di rumah. Sampai Nabi wafat, sampai masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, baru kemudian masuk di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Dalam Sahih Bukhari disebutkan Khalifah Umar bin Al-Khattab malam itu inspeksi, memeriksa keadaan kaum muslimin. Didapati seseorang nanti di masjid Nabi di sudut sana sholat sendiri, di sudut sini nanti jamaah 2-3, sudut sana jamaah lagi 2-3. Kok terpisah-pisah begini? Gitu. Beliau mengatakan lau jama'tu ala imamin wahidin lakana amthal. Andai kata aku kumpulkan mereka ini di belakang satu imam, mungkin ini lebih baik. Sungguh ini lebih baik. Maka besoknya beliau bulatkan tekadnya, diperintahkanlah Ubay bin Ka'ab untuk mengimami mereka. Maka ketika inspeksi lagi melihat orang-orang sudah sholat di belakang Ubay bin Ka'ab pada saat itu, maka Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Jadi bid'ah hasanah ada dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i ada. Kalau antum mau tahu penjelasannya saya sudah nulis. Buka aja situs kami. Ini perbedaan istilahi, perbedaan terminologi antara mazhab ini dengan mazhab ini. Cara pandangnya, tapi secara substansi sepakat bid'ah dalam agama enggak boleh. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i ada istilah itu gitu loh. Dalam mazhab Hambali pakai istilah itu enggak pakai. Ya sudah kalau memang bukan bid'ah enggak usah dikasih nama bid'ah gitu loh. Mazhab Syafi'i karena dia itu memang baru tapi masih di dalam koridor sunnah, ya sudah dikasih nama saja bid'ah hasanah gitu loh. Dia baru tapi masih dalam koridor sunnah. Makanya ditetapkan oleh Imam Syafi'i kan malam tukhalifu kitaballah wa sunnata Rasulillah wal qiyas wa ijma'is sahabah, 4 ini. Maka dia adalah bid'ah hasanah gitu. Artinya koridornya tetap merujuk kepada 4 ini gitu loh. Dan ini pernyataan Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam manaqibnya Imam Syafi'i. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mensahihkan memang ini pernyataannya Imam Syafi'i. Secara validitas sanad sahih Imam Syafi'i memang menyatakan ada bid'ah madmumah dengan bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Oleh karena itu para imamatus Syafi'iyah punya terminologi ini gitu loh. Nah, mazhab Hambali ya sudah enggak usah pakai. Tidak usah pakai, kenapa? Loh, kalau memang itu nanti tidak bertentangan dengan sunnah, ya kan dikatakan saja sesuai sunnah, nggak usah pakai istilah bid'ah hasanah dan lain sebagainya, bukan bid'ah gitu aja gitu. Maka kesimpulan saya terhadap dua terminologi ini adalah kedua-duanya sama-sama sepakat bahwasanya yang menyelisihi kitabullah sunnah Rasulillah itulah bid'ah yang terlarang gitu loh. Yang ini Imam Syafi'i untuk yang tidak menyelisihi diberi istilah bid'ah hasanah. Tapi nanti yang mazhab Hambali yang dia tidak menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulillah tadi nggak usah dikatakan bid'ah, nggak usah pakai embel-embel bid'ahnya, sudah nggak usah dinamakan bid'ah. Perbedaannya di situ saja antara keduanya. Nah, sebagian kaum muslimin membesar-besarkan ini, berantemlah di lapangan. Nah, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini gitu. Walladzina yanamuna anha. Mereka yang tidur dulu, kata Umar bin Khattab, khairun minal ladzina yaqumun, lebih baik daripada mereka yang berdiri sekarang ini gitu kan. Para perawinya menjelaskan yuridu akhiral laili gitu kan. Yuridu akhirahu, yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab adalah mereka yang tidur dulu dan nanti dia bangunnya akhir malam, sholatnya di rumah masing-masing, ini lebih baik. Yang ini ijtihadnya beliau yang mengumpulkan orang-orang itu gitu.
Nah, atas dasar ini nanti Imam Syafi'i dan Imam Malik, gurunya kan, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, dan guru-gurunya Imam Malik lagi, Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, lebih menyepakati sholat tarawih itu nanti atau qiyam Ramadan di rumah, bukan berjamaah di masjid. Jumhur, mayoritas para ulama nanti menyatakan apa? Lebih utama itu di masjid secara berjamaah. Nah, yang demikian mana yang rajih? Dua-duanya rajih. Maksudnya dua-duanya rajih ini gimana? Saya dapat faedah tadi dari Ustaz Zaidan hafizahullah. Beliau menyebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah itu dalam permasalahan sholat itu turun lutut dulu atau turun tangan dulu gitu. Di mana yang rajih? Imam Nawawi mengatakan lam yadhhar li tarjihuhu. Belum nampak bagi saya tarjihnya, mana yang harus dirajihkan. Dua-dua hadis ada masalah. Dua-dua hadis bisa diangkat ke derajat hasan. Kalau dua-duanya itu dibuang gitu kan, antum sujudnya kepala dulu nyeruduk ke sini nggak bisa gitu loh. Maka salah satu dari kedua itu nanti ada yang diamalkan, entah tangan dulu turun atau lutut dulu turun. Kalau mau dicari celahnya, dhaifnya yang turun tangan dulu kan ada dhaifnya. Kedhaifannya ada, bisa dijatuhkan di situ. Itu kan riwayatnya siapa? Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi, Al-Alawi Al-Hasani, meriwayatkan dari Abu Zinad. Para ulama rijal seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah menyaksikan bahwasanya Muhammad ibn Abdullah ini pernah meriwayatkan dari Abu Zinad. Menyaksikan. Ini yang menyatakan apa? Turun tangan duluan. Nanti yang turun lutut duluan oleh Syekh Al-Albani dilemahkan. Kenapa? Ini riwayatnya Syarik bin Abdullah An-Nakhai dari Asim bin Kulaib. Dari ayahnya Kulaib ibn Syihab Al-Jarmi dari Wa'il bin Hujrin. Siapa Syarik bin Abdullah? Syarik bin Abdullah ini perawi dilemahkan oleh jumhur. Ini alasannya Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi itu kan. Lemah Syarik bin Abdullah ini. Nah, saya lihat enggak juga tuh, maksudnya enggak juga. Kenapa? Syarik bin Abdullah ini, komentar para ulama jarh wa ta'dil itu ada dua kelompok. Yang satu mensiqahkan, artinya merekomendasikan riwayatnya bisa diterima. Yang kedua nanti mendhaifkan. Dan ini dua-duanya ini kalau dilihat secara jumlah kuantitas imbang gitu loh. Antara yang mensiqahkan, yaitu merojihkan riwayatnya untuk diterima, dan yang mendhaifkan, yang tidak merekomendasikan untuk diterima. Ditelusuri, ternyata Syarik bin Abdullah ini punya dua periode. Periode di mana hafalannya itu masih bagus dan di mana periode hafalannya sudah berubah. Kapan hafalannya masih bagus? Ketika beliau masih menjadi qadhi di kota Wasit. Wasit itu apa? Wasit itu artinya tengah. Jadi kota ini dinamakan Wasit karena dia berada di tengah-tengah antara Kufah dengan Basrah. Syarik bin Abdullah di situ jadi qadhi. Ketika beliau di situ jadi qadhi, mengajarkan hadis, meriwayatkan hadis, di sini hafalannya masih kuat, masih mustaqim. Setelah beliau diamanahi untuk jadi qadhi, pindah ke Kufah, di sini mulai tercampur. Hafalannya itu mulai berkurang kualitasnya ketika beliau di Kufah. Maka di sini kesimpulannya, Al-Imam Ibnu Hibban memberikan keterangan. Riwayat-riwayat para perawi ketika beliau masih di Wasit, ini masih bisa diterima. Dan riwayat-riwayat muridnya muridnya Syarik bin Abdullah yang meriwayatkan hadisnya di Kufah, ini yang perlu diwaspadai gitu loh. Nah, maka untuk hadis yang turun lutut duluan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud di dalam sunan mereka berdua. Apa jadinya itu? Siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan adalah Yazid ibnu Harun. Yazid ibnu Harun di mana? Al-Wasiti, di kota Wasit. Ketika beliau masih di Wasit dan ketika masih hafalannya kuat. Kalau begitu hadisnya hasan, bisa diterima itu. Bisa diangkat ke hasan. Yang tadi juga gitu. Yang turun tangan duluan tadi.
Kalau mau dilemahkan, lemah bisa. Kenapa? Muhammad bin Abdullah Al-Alawiyul Hasani ini, beliau memproklamirkan dirinya sebagai apa? Sebagai Mahdi, Imam Mahdi. Jadi meminta orang-orang baiat. Dan itu nggak ada di Madinah pada saat itu. Berada di luar, memobilisasi massa untuk memproklamirkan diri sebagai Mahdi. Maka berhasillah dikuasai Madinah itu selama 1 bulan. Ketika berhasil dikuasai Madinah itu selama 1 bulan, khalifah pada saat itu Bani Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur kirim pasukan. Jadi dianggap pemberontak, diperangilah, terbunuhlah siapa? Muhammad bin Abdullah Al-Alawi ini, karena memang keturunannya Ali bin Abi Thalib dari terahnya Sayyidina Hasan gitu loh. Jadi kata Nabi kan dulu siapa? Nanti Mahdi itu namanya namaku dan nama ayahnya nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Lah ini namanya gitu. Maka memproklamirkan, dan sebagian ulama Madinah ada yang baiat sama beliau, di antaranya Imam Muhammad ibnu Ajlan. Nah, oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mau dihukum itu siapa? Muhammad ibnu Ajlan. Maka ulama Madinah menegur Khalifah, kalau misalnya yang melakukan hal ini adalah Hasan Al-Basri, berani enggak antum hukum? Ya enggak berani. Muhammad bin Ajlan ini Hasan Basrinya kami di Madinah, jangan sentuh beliau. Sudah enggak jadi. Nah, berdasarkan hal ini, jadi keberadaannya Muhammad bin Abdullah Al-Alawi ini sering berada di luar Madinah gitu. Kecil kemungkinan untuk bertemu dengan Abu Zinad, yang mana dalam sanad periwayatannya itu an Abi Zinad gitu kan. Dia meriwayatkan dari Abu Zinad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bukan dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nah, jadi itu yang terjadi, hingga Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam tarikhnya itu menyaksikan itu meragukan kalau ini pernah bertemu antara kedua perawi ini. Ini kalau mau dijatuhkan. Tapi kalau mau diangkat, Muhammad ibn Abdullah Al-Alawi perawi yang thiqah, terpercaya dia. Dithiqahkan oleh Al-Imam An-Nasai di antaranya. Ini thiqah, riwayatnya bisa diterima gitu loh. Mereka yang husnuzon terhadap Muhammad bin Abdullah Al-Alawi ini untuk diterima riwayatnya, diangkatlah dia menjadi Hasan. Yang memilih cara kehati-hatian seperti Imam Bukhari tadi, nanti dulu harus dicek dulu ini pernah ketemu atau enggak. Imam Bukhari kan lebih ketat dia syaratnya seperti itu. Imam Bukhari enggak nerima riwayatnya Muhammad ibn Abdullah dari Abu Zinad ini gitu loh. Nah, ini dua-dua hadis ini mau dijatuhkan, yang ini bisa, yang ini juga bisa. Makanya Imam Nawawi mengatakan lam yadhharli tarjihuhu, belum nampak bagi. Nah, sekarang ini kita kemana ngomong? Kembali ke sini tadi. Kemana tadi? Sebelum tidur atau setelah tidur? Yang mana? Ini buat apa dirojih-rojihkan nanti? Maksud saya buat apa dirojih-rojihkan itu kalau memang nanti seseorang pribadinya itu susah bangun. Ada orang tuh susah tidur, susah bangun. Antum mau merojihkan pendapat yang akhir malam. Antum menyusahkan orang yang begini. Padahal syariat sudah memberikan kesempatan sebelum tidur, boleh. Dan ini wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Di dalam Sahih Muslim kan, Ausani Khalili, muttafaq alaih padahal hadis ini. Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 hal gitu kan. Di antaranya apa? Wa naumatin ala witrin, tidur dengan keadaan berwitir. Ini yang diamalkan Abu Hurairah sebelum tidur, enggak jadi celah tuh. Nah, mereka nanti yang kondisinya seperti itu, ya silahkan sholatnya nanti di awal-awal malam. Yang memang susah untuk susah bangun malam gitu. Mereka yang memang merasa dirinya mudah untuk bangun di akhir malam, tempatkanlah nanti di akhir malam. Jadi demikian. Mau sholat berjamaah atau di rumah gimana? Dua-duanya afdol gitu loh. Mereka yang sudah hafal Quran misalnya kan, sholat jamaah di masjid, tapi masjidnya nanti yang dibaca surah-surah pendek. Sementara dia ketika sudah menghafal Al-Quran perlu untuk memurojaah lagi hafalannya, sudah sholat di rumah gitu loh. Sholat di rumah dengan bacaan yang lebih panjang gitu. Murojaah hafalannya. Sudah belajar riwayat yang lain gitu kan,
Ya sudah, nanti malam ini riwayat Hafiz, besok riwayat Syu'bah. Mantap gitu. Ketika baca riwayat Hafiz, wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Hafiz. Besok baca lagi surah Al-Baqarah tapi pakai riwayat Syu'bah sampai di ayat itu wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Baca gitu. Jadi nanti terpeliharalah riwayat-riwayat bacaan yang memang dahulu pernah memang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kalau di Mesir seperti itu, di Mesir, di negara-negara Timur Tengah yang lain, masjid-masjid yang di pelosok-pelosok itu, nanti bacanya untuk mengingat memurojaah riwayat-riwayat yang 7 itu, sab'ah riwayat itu. Ustaz belajarnya di mana ya? Belajar biidznillah. Ilmu Allah itu luas. Kalau antum sibukkan diri dengan ilmu Allah ini, insya Allah medsos sepi dari berantem, tapi rame dengan faedah ilmu. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.